Artinya apa? Sudah sinergi seluruh masyarakat dan juga pemerintah desa. Ini kita harapkan bisa kita pupuk, bisa terus kita kembangkan, sehingga sinergi ini bisa menjadi satu kekuatan. Kalau kita tercerai-berai maka kita akan lemah, maka kita harus bersatu kompak agar kuat. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang kami banggakan, momentum malam ini adalah momentum halal bihalal. Kita masih ada dalam bulan Syawal, dan saya terima kasih inisiatif dari sahabat-sahabat Ranting Gerakan Pemuda Ansor yang sudah menyelenggarakan halal bihalal pada malam hari ini, dan ini termasuk kegiatan perdana, ya, kegiatan perdana dari Gerakan Pemuda Ansor Ranting Karanglo. Jangan sampai kalah sama Ibnu. Nah, Ibnu ini wis ketok war Pak beda motor Pak. Wah, kita tuh. Nah, ini calon kader-kader nanti yang akan naik ke Ansor, yang Ansor akan naik ke NU dan seterusnya sampai wis tuwek terus mlebu torek. Ya, sekarang itu kita sudah. Ya, itu kudu ngono jene ini tahapannya memang harus seperti itu. Ya. Jadi nek jeneng terus baru wis berarti kali kok aduh wis kayak harus gak lemah. Jadi memang tahapannya semacam itu, maka ini balong-balong yang ada di Desa Karanglo ini kita kuatkan. Terima kasih sahabat-sahabat pemuda Ansor yang sudah memulai kegiatan. Kemarin ada raker, kemudian sekarang ada halal bihalal, dan insya Allah setelah halal bihalal ini banyak rangkaian acara yang akan dibuat oleh Gerakan Pemuda Ansor, khususnya di Desa Karanglo ini. Kemudian halal bihalal ini memang satu momentum yang ini asli produk Indonesia. Tapi istilahnya halal bihalal itu kan Arab itu digoleki gak ono. Paling kayak pas haji halal artinya gratis. Halalan itu kan nek kurma konten joko halalan. Nah itu gratis. Nah, ini berarti halal lebih halal gratis. Jadi istilahnya Arab ini bukan halal bihalal, memang asli produk Indonesia. Halal bihalal yang diartikan saling mengikhlaskan. Ya, saling mengikhlaskan, saling memaafkan. Jadi kita berkumpul di sini atas nama elemen Nahdlatul Ulama, juga atas nama masyarakat Desa Karanglo. Saya juga mewakili diri saya sendiri, mohon keikhlasan bapak-bapak, ibu, adik semuanya yang hadir di sini dan seluruh masyarakat Desa Karanglo untuk kita saling menghalalkan, mengikhlaskan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Konon yang mencetuskan istilah halal bihalal itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah yang juga mencetuskan lagu Yalal Waton. Ini satu saat pada tahun 1948 setelah kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh bangsa ini masih belum mau rukun. Habis terjadi pemberontakan DITII, terjadi pemberontakan PKI di Madiun, kemudian tokoh-tokoh Islam belum mau bersatu jadi satu meja. Maka akhirnya Bung Karno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk meminta pendapat. Bos pundi niki ejone Mbah Yai, sebab bangsa Indonesia ini mantun merdeka, momentumnya juga pas bulan Ramadan. Ya, sekarang ini menghadapi tahun 48 Idul Fitri, ini bagaimana cara mempersatukan bangsa Indonesia. Akhiripun Mbah Wahab ngaturaken nggih pun gampil mawon damel silaturahmi. Bung Karno jaman silaturahmi itu omong artinya wis salam-salaman keliling, lalu nek keliling situ-situ ini di kaum wadah bisa Indonesia. Nggih. Tokoh-tokoh bangsa juga buahnya.
Maka akhirnya kemudian muncullah ide untuk halal bihalal, dikumpulkan jadi satu tempat, kemudian di dalamnya situ menindaklanjuti setelah hari raya Idul Fitri dilanjutkan dengan halal bihalal untuk saling memaafkan semua komponen bangsa, akhirnya bersepakat untuk bersatu membangun bangsa. Konon ditarik sejarah lagi ke belakangnya, itu halal bihalal juga sudah dilakukan oleh Pangeran Mangkunegoro yang terkenal dengan Pangeran Sambernyowo. Ini juga sudah melakukan hal yang semacam itu, meskipun istilahnya bukan atau belum memakai istilah halal bihalal, tapi beliaunya setelah hari raya ini kebiasaannya kemudian mengumpulkan seluruh prajuritnya, punggawa-punggawa ini dikumpulkan semuanya untuk di situ juga diajak bermaaf-maafkan. Jadi memang halal bihalal ini produk asli bangsa Indonesia dan harus kita rawat terus sampai sekarang dan kapanpun juga, karena ini memang baik dan maslahah untuk bangsa Indonesia. Hakikatnya di dalamnya situ ada silaturahmi. Sila itu artinya menyambungkan, rahmi itu artinya persaudaraan atau rohim kasih sayang. Jadi nek pas wae halal bihalal silaturahmi niki sing sambung duduk tangan itu, tapi artine kasih sayang ini nggih sambung. Jangan sampai terlihat koyo-koyo ewe salaman tapi artine cek bedo. Pun momentum halal bihalal, momentum silaturahmi ini kita bawa, kita maknai secara maknawiyahnya. Artinya apa yang terkandung di dalamnya ini bisa kita laksanakan, bisa kita wujudkan. Ini silaturahmi. Kemudian dari silaturahmi itu, kalau kita bangsa Indonesia ini yang saat ini kita sendiri tahu bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada masa saat ini, masa susah, masa pandemi. Kadang-kadang apa yang terjadi ini tidak seperti kelihatannya, tampaknya baik-baik saja tapi tidak baik-baik saja ya. Maka dalam kondisi bangsa yang saat ini seperti ini, kita juga harus terus untuk melanggengkan silaturahim, harus terus berhalal bihalal satu sama lainnya, sehingga antar anak bangsa ini tidak saling duding-dudingan. Sing wonten saat ini duding-dudingan, nek gak koyo aku salah, nek gak koyo iki salah ya. Akhirnya apa? Terkotak-kotak anak bangsa ini, dan untuk membangun bangsa ke depan ini kemudian banyak kendala. Maka ini juga kita gaungkan, meskipun dari forum yang kecil di desa, tapi kita harapkan ini mempunyai kontribusi yang besar bagi bangsa Indonesia ini untuk bagaimana membangun bangsa ini dengan kompak, dengan bersatu, tidak menyalahkan satu sama lain, tapi semuanya berpikir untuk memajukan NKRI. Ini yang kita harapkan. Sahabat-sahabat Ansor yang kami banggakan, untuk selanjutnya kami harapkan nanti kegiatan yang ada di Gerakan Pemuda Ansor Alting, yang khususnya ada Majelis Rijalul Ansor ini dihidupkan ya. Majelis Rijalul Ansor itu dihidupkan. Kita harapkan masing-masing dusun nanti ada perwakilan yang saat ini mungkin sudah diundang, dan sebenarnya di masing-masing dusun juga sudah masuk dalam kepengurusan Ansor, tapi aktifnya kurang, dan kita harapkan bisa mengajak yang lainnya. Wes pokoknya sing penting senang bisik, senang kelompok-kelompok, senang metu karo kancane sing sifatnya positif kanggo perjuangan Ansor. Dan nanti setelah itu kita isi dengan hal-hal yang positif untuk meningkatkan kapasitas dan keilmuan sahabat-sahabat
Ansor. Tentu di sini ada pengurus-pengurus ranting, ada Pak Imam, ada Pak Sumarwi dan para kiai yang ada di sini. Ini dilibatkan. Mungkin saya pernah menyampaikan itu pada waktu Ibnu atau Ansor itu, agar ada kajian bagi sahabat-sahabat Ansor atau yang lainnya ini yang rutin bisa dilakukan. Ini atas nama ranting NU Karanglo. Kemudian sahabat-sahabat Ansor ini bisa mendukung untuk menambah wawasan, menambah keilmuan, agar kita ini memakai seragam Ansor ini benar-benar iso mantap saisi-isine. Ya, jadi ini yang kita harapkan. Mungkin nanti medianya melalui Majelis Rijalul Ansor itu bisa dibina Pak Marwi, Pak Imam, gantian yang lainnya, untuk ada rutinan bulanan yang kemudian itu dijadikan kegiatan rutin, mengkaji kitab atau berpikir di situ, yang jelas bisa ketemu. Seperti yang disampaikan oleh sahabat ketua Mas Dwi tadi, insya Allah direncanakan akan ada kantor basecamp. Basecamp ini adalah sebagai tempat kegiatan seluruh Banom. Dan kemarin sama Mas Dwi itu sudah ditawarkan, kalau misalnya di masing-masing dusun ini ada yang siap untuk didirikan basecamp, ini akan didukung penuh oleh Mas Dwi dan sahabat-sahabat dari Ansor. Akhirnya setelah pertimbangan melalui rapat, kemudian saya juga diajak pertimbangan terkait dengan adanya bangunan di Dusun Bajang depannya MI, itu yang sedianya dipakai kantor Yayasan Miftahun Najah. Maka dari awal kami berniat di situ untuk kegiatan bukan hanya kantor yayasan, tapi seluruh Banom NU yang ada di Karanglo ini agar bisa menempati basecamp yang ada di depan MI itu. Nanti akan diperbaiki, insya Allah dari sahabat-sahabat Ansor ini sudah berpikir untuk menyiapkan anggaran. Loh, sampai golek anggaran barang nih. Ngoten Mas Dwi. Loh, nggih. Mbok iki mau digolek nanti ya Mas Dwi. Sing jelas kayaknya dijak urunan ya wabet iki Mas Dwi, wis tak delok rada kuru-kuru kabeh. Ya. Jadi yang jelas ada niatan untuk membuat basecamp yang di situ nanti dipakai untuk seluruh kegiatan, terus kelihatan aktif terus. Kegiatannya ada terus. Ya. Kalau di situ dipakai untuk kegiatan, maka insya Allah seluruh Banom yang ada di Desa Karanglo ini akan lebih hidup. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan di masing-masing dusun juga boleh menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya di anak ranting, baik itu membuat posko untuk banser ataupun kegiatan rutin, monggo. Yang jelas kita ingin kelihatan hidup, bukan yamutu la yamutu wala yahya, gak bermutu ndai biaya, ya gak mati ya gak urip ya. Jadi kalau di ibu-ibu sewes gak diragukan lagi, ya muslimat fatahnya wis kegiatannya sampai ngomong, ya di anak ranting juga aktif, di rantingnya juga aktif. Kemudian kader-kader kita di MNO juga mulai aktif. Ini kita harapkan terus kita semangat, kita cas. Sing penting awake dhewe niat mengabdi di Jatiah Nahdlatul Ulama dengan niatan kita cinta para ulama melalui wadah Nahdlatul Ulama. Karena kita berkewajiban untuk mencintai para ulama dan para habaib itu, mereka adalah pewaris